Hai, kembali lagi bersama saya, teman jagung Batu Nampar ya. Sekarang kita berada di lahan saya sendiri yang berlokasi di Jagung Batu Nampar, Kabupaten Nusa Tenggara Barat, Gang Malingkis. Sekarang kita mau lihat-lihat jagung saya sendiri nih ya. Mungkin saya mau cerita sedikit tentang jagung ini. Karena jujur aja jagung ini sampai segini, dah banyak sekali ini ya tantangannya. Mungkin saya mau cerita dari pertama kali kita tanam bibitnya ya. Untuk bibit ini saya tanam bibit ADP bejo dari ADP, dan sebelahnya saya tanam bibit jagung kecak 779. Pertama kali saya tanam di lahan saya ini, untuk curah hujan ketika saya tanam itu 1 minggu setelah penanaman tidak ada hujan. Kita bicara dari segi tumbuhnya untuk kedua bibit jagung ini setelah dihantam panas selama 1 minggu setelah tanam benih. Untuk ADP jago, jujur aja dia pemenangnya. Setelah diberikan panas selama 1 minggu, ketika kita geledek jagung, untuk tumbuhnya itu serempak, walaupun ada beberapa, mungkin saya bisa perkirakan untuk tumbuhnya itu 80%, berarti 20%-nya itu ada yang tidak tumbuh. Tapi untuk kecak 779 daya tumbuhnya itu 70%, beda 10% ya, sama ADP bejo. Kenapa saya bilang begitu? Karena untuk kesetaraan dia tumbuh itu kurang ya. Kalau ADP bejo itu keluarnya itu serentak, dan kecak 779 ini memang tumbuh tapi jauh tertinggal temannya. Bisa saya kasih contoh seperti ini. Nah, ini buah yang kecil-kecil ini, belakang dia tumbuh. Nah, beda dia dengan yang tumbuhnya barengan. Nah, seperti ini. Beda kualitas buah yang samaan tumbuh dengan belakangnya. Yang ini beda sekali. Seperti ini, beda sekali dia. Nah, seperti ini. Kalau ADP jago, ini tumbuh, ini besar, kecil, besar. Nah, itu untuk ketahanan daya tumbuh ketika sudah 1 minggu tidak terkena hujan. Waktu penanaman SP pertama. Dan ini untuk bejo. Bejo tumbuh 3, tumbuh. Ada juga kecil 1, tumbuh besar. Untuk buahnya sendiri, mungkin kita mulai dari kecak
779. Kita cari yang bagus dah, biar sama. Ini yang sudah saya kupas, kecak 779. Dari bentuk buah, untuk panjangnya sendiri tidak terlalu panjang ya, ini medium lah, tapi dia menang di besar bobot. Untuk barisnya dia ada 18 baris sampai 20 baris. Cuman panjangnya yang berkurang, tidak terlalu panjang, 1 jengkal aja. Nah, sekitar segitu dia yang saya buka ini. Tapi untuk tongkolnya sendiri belum kita ketahui tongkolnya. Mungkin setelah ini saya petik satu, kita potong. Dan untuk jagung ADP Bejo, mari kita lihat. Pilih mana ini ya. Cari yang paling bagus dah, biar enak kita review. Sama-sama bagus. Inikah yang bagus? Coba kita lihat. Oke, kita kupas satu. Dan inilah penampakannya setelah kita kupas. Ini ADP Bejo ya. Mungkin kita akan potong satu ya, untuk melihat besar kecil tongkol dari ADP Bejo itu sendiri. Kita mulai dari kecak 779. Dan ini bentuk dari 2 buah varietas jagung yang saya tanam berdampingan ya. Ini ADP Bejo 105 kalau nggak salah, dan yang satunya ini kecak 779. Ini adalah produk kedua yang dikeluarkan setelah bibit Janger 21 kalau nggak salah kodenya. Untuk yang kecak 779, untuk segi barisan dia berada di sekitaran 18 sampai 20. Untuk saya ambil rata, untuk barisannya itu 16-18 lah untuk ratanya. Yang 20 itu beberapa, berarti yang paling bagus lah saya bilang untuk barisan. Dan yang kedua ADP Bejo ini dengan barisan 16 sampai 18. Berarti yang paling bagus itu 18 baris. Sedangkan saya ambil rata itu 14 sampai 16 untuk segi barisan. Kalau dari segi warna, kecak lebih terlihat kuning ya. Hampir mirip-mirip dengan Pioneer Gajah saya lihat untuk kuningnya ini. Terus yang Bejo ini agak kuning pucat atau kuning yang kayak enggak terlalu kuning sih, cuma agak pucat aja dah. Bisa dilihat sendiri perbandingannya. Seperti itulah. Dari untuk segi tongkolnya mungkin kita akan potong satu persatu. Kita lihat tongkolnya mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Dan untuk bentuk tongkolnya seperti ini ya. Bisa dilihat. Tunggu sebentar. Kelihatan. Ini ADP Bejo. Tongkolnya kecil ini termasuk tongkolnya, dengan bijinya yang lebar dan masuk ke dalam, lebih
masuk ke dalam, dan berarti tongkolnya kecil ini. 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 16 baris kalau yang ini tongkolnya. Seperti uang 50 rupiah kalau kita taruh di atasnya ya, kecilnya itu. Terus yang untuk varietas ke Janger 779. Nah, yang ini untuk kecak 779. Kalau segi tongkol 779 ini sedikit besar. Kenapa saya bilang sedikit besar? Karena dia memiliki jumlah baris yang lebih banyak dari ADP Bejo. Bisa kita bandingkan. Tapi untuk segi ukuran biji mungkin terlihat sama. Bisa dibandingkan. Yang sebelah kanan itu kecak 779. Dan yang kiri adalah ADP Bejo. Bisa dilihat dengan jelas. Jujur saja untuk jagung ini bisa sampai berbuah seperti ini. Banyak sekali ya untuk ininya, tantangannya. Dari pertama kali kita tanam jagung, 1 minggu tidak ada diguyur hujan. Yang kedua, curah hujan yang sangat ekstrim. 1,5 bulan tidak ada hujan. Ketika dia mulai berbuah, berbunga, dan waktu pemupukan itu jujur saja kita pupuk itu pas waktu tanah itu masih kering. Karena jujur aja kita nunggu hujan aja tidak ada sebenarnya. Hujan sekali langsung kita pupuk, jam 9 sudah kering dah. Dan ini hasilnya. Setelah itu ada lagi tantangannya. Setelah hujan datanglah ulat, hama ulat yang kemarin itu tidak pernah saya lihat, dan hari ini baru saya datang ke sini untuk melihat jagung ini. Dari segi tumbuh bisa saya simpulkan untuk perkecambahan ADP Bejo nomor 1 sih, ketahanannya setelah tidak ada hujan selama 1 minggu. Untuk kecak, terima kasih juga karena mau tumbuh. Kita juga sangat berterima kasih, walaupun hanya 70%, itu pun tidak kita juga sesali. Karena bagi bibit kecak ini sudah berusaha semaksimal mungkin untuk dia tumbuh. Untuk kedepannya saya pesan semoga untuk pembuatan bibitnya lebih diperbaiki lagi, agar daya tumbuhnya itu bisa menyaingi ADP Bejo. Untuk di kalangan ini sudah sangat terkenal daya tumbuh dan perkecambahannya. Sangat ini bagus sekali. Terima kasih untuk hari ini. Thank you. Sampai ketemu lagi.